Puji Tuhan, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita panjatkan pujian syukur karena besar kasih Tuhan boleh menjadi bahagian kita semuanya. Puji Tuhan, kita sudah beri puji sembah, pengagungan bagi Tuhan. Dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Saya tergugah dengan pujian tadi. Firman Allah adalah dasar hidup kita. As we sang earlier, that the Word of God is the foundations of our life. Ketika firman Allah menjadi dasar hidup kita, When the Word of God become our foundation, saya percaya Roh Kudus akan sepakat ketika kita hidup sesuai dengan firman. I believe that the Holy Spirit will go with us when we live according to the Word of God. Karena firman Allah berkuasa. Because the Word of God has power. Saya mengajak pagi hari ini kita membaca firman Tuhan. I would like every one of us to read the Bible this morning. Come on. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. For the books of 2 Corinthians 3, verse 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. But we all with unveiled face, beholding as it is in a mirror in the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Dari ayat ini kita akan mempelajari bagaimana setiap orang Kristen, khususnya pribadi kita, agar supaya mengalami perubahan. So from this verse, we learn as a Christians in our life, how can our life be changed with this word? Perubahan ini dari sisi The changes can look upon the sides of perubahan cara menilai. to the changes of how you judge, how you value something. Saya memberi tema I want to give today's theme, perubahan cara menilai. change how you value on something. Ada dua hal cara penilaian di sini. There are two things how you can value something. Bagaimana kita menilai Yesus dan menilai sesama kita. How can we value Jesus and also value one another? Tuhan sangat mengharapkan agar supaya God is expect you to be setiap orang Kristen As a- menilai seseorang as a Christians, how you value one another. berdasarkan kebenaran firman. It has to be found based on the righteousness of God. Mengapa kita harus menilai seseorang atau menilai sesama kita berdasarkan firman? How can we must value somebody else according to the Bible? Disebabkan karena semua manusia di dunia ini berdosa. It is because of every one of us falls short of sins. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, In the book of Romans 3:23, tidak ada manusia yang benar, semuanya telah berdosa, hilang kemuliaan for Allah. there is no one of us righteous, everyone falls short. Itulah sebabnya manusia kadangkala menilai orang lain It is because it is why some men value other men tanpa ia menyadari penilaian itu berdasarkan manusia yang berdosa. without realizing the value that they put on somebody else is based on sins. Bagaimana penilaian manusia yang berdosa? How can the value of sinners? Kita bisa tahu yaitu We know now with this one. melalui pikiran, perasaan dan perbuatannya, kata-katanya Through the thought, through the deeds, through the word that come out from that man. yang tidak mengandung kebenaran. There is not righteousness inside of it. Semua yang
Ia katakan berdasarkan penilaian manusia yang berdosa, For everything that he says is according to the sinners. sehingga melihat seseorang dari segala kesalahannya. So that man can look somebody else because of their mistakes. Firman Tuhan mengatakan semua manusia memang banyak salah, berdosa. The Bible says that every one of us falls short. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menilai seseorang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. That is why God wants us to value somebody else according to the righteousness of God. Perubahan ini terjadi These changes can happen. mulai dari hati setiap orang Kristen Start with the heart of Christians yang mengalami perubahan oleh karena firman Tuhan di dalam hatinya. that can be changes inside of those Christians, the believers. Yang ditulis oleh Roh Kudus That is written by the Holy Spirit di dalam loh hati kita manusia. inside the heart of man. Inilah perubahan This is the changes that can happen. dari kebenaran firman yang ditulis di atas batu, That is from the word of God that has been written on the log of stone, yaitu hukum Taurat. which is the Torah law. Penilaian manusia berdasarkan perbuatan. The judgments of man according to their deeds. Apakah orang tersebut melakukan hukum Taurat? Is the man doing the Torah law or not? Apabila seseorang melanggar hukum Taurat, If someone against the Torah law, dan memang semuanya manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, as you know that none of us can do the Torah laws perfectly. sehingga penilaian manusia ini pada penilaian yang salah. So the judgments of man according to the wrong judgment. Sebab manusia ketika dia hidup benar berdasarkan hukum Taurat, maka lebih banyak lagi kesalahannya. Because if man can live according 100% to the law of Torah, it means that, Sehingga hubungan antar manusia so the relationship between human bisa terjadi jurang pemisah. can be there is a chasm. Ada tembok pemisah antar sesama There is a border law between others. disebabkan karena kesalahan. It is because of the mistakes, the wrongdoings. Antar sesama oleh karena kesalahan terjadi tembok pemisah. Between us, because there is some wrongdoings, there is the borders of division. Maka terjadilah perseteruan. And then there is fights. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. According to the Apostle Paul, that what he said Di to dalam the pasal 2, Corinthians, Efesus 2, Ephesians book 2, hanya oleh darah Yesus, it is because of Jesus' blood. tembok pemisah perseteruan ini dirobohkan. The wall of veil has been destroyed. Hanya oleh salib Yesus, It is because of the cross of Jesus. perseteruan, pemberontakan manusia ditanggung oleh Yesus. The rebellions, the veils, the fights between human being carried by Jesus. Yesus membawa damai sejahtera Jesus bring the peace and joy antara manusia dengan Allah, between human and God, bahkan sesama. even to one another. Ketika setiap orang Kristen When the Christians menerima Yesus adalah Tuhan, receive Jesus as the Lord, hati nuraninya dibasuh dengan darah Yesus, their heart being sanctified the blood of Jesus. sehingga tembok pemisah pribadinya dengan sesama So the wall of veil between the others berdasarkan kebenaran firman Allah ini is based on the word of God dirobohkan. being destroyed. Sehingga Roh Kudus So the Holy Spirit dengan leluasa bekerja di dalam pribadi seseorang freely work inside of man's heart untuk mengalami damai Allah, to experience the peace of God, didamaikan oleh darah Yesus, being made peace by the blood of oleh Jesus, salib Kristus Tuhan. with the cross of Jesus the Lord. Ada terjadi hubungan vertikal dengan Tuhan There is a vertical relationship berdasarkan kasih. based on love. Kasih di kayu salib. Love at the cross. Kasih yang tidak mengharapkan balas jasa. Love that doesn't Kasih yang need selamanya. love eternity.
Kasih yang menutupi kesalahan. Unconditional love that covers the sins. Haleluya. Sehingga penilaian kita So our judgment, terjadi perubahan. so there is changes. Sebagaimana firman Allah berkata, Just like what the Bible says. yang kita baca tadi. Just like we read earlier. Roh Kudus, Roh kemuliaan, Holy Spirit, the glory of the Spirit, akan sepakat dan bekerja di dalam dan melalui pribadi kita. that will work again according with us, inside of us. Sehingga kehidupan pribadi setiap orang Kristen diubahkan. So the life of every Christian will be changed. Seperti gambarnya Yesus. Just like the image of Jesus. Mengapa dikatakan firman Allah ini menjadi gambarnya Yesus? So why the Bible says like an image of Christ? Karena Rasul Paulus katakan di dalam Kolose pasal 1, In the book of Colossians chapter 1, Paul says, Yesus Kristus adalah gambar Allah. Jesus Christ is the image of God. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah. Jesus Christus is a fulfillment of God. Ketika setiap pribadi When every person menerima Yesus Kristus receive Jesus Christ berdasarkan kasih Tuhan, according to the love of God, hidupnya their life mendapatkan gambar Allah. the image of God. Apa itu? And what is that? Gambar Allah ialah The image pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan is the thought, the deeds, the words seperti Yesus. Jesus. Sebagaimana manusia diciptakan Just like what you created. dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, On the book of Genesis 21 verse 7. manusia diciptakan menurut gambar Allah. Man created based on the image of God. Inilah gambar yang sudah dirusak This is the image that has been oleh karena destroyed ketidaktaatan manusia pertama yaitu Adam. with the disloyalty of the first man. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, And Paul says to the Romans, oleh karena ketidaktaatan satu orang, because of disloyal of one maka person, semua orang menjadi tidak benar. and everybody made not right. Pelanggaran satu orang One disloyalty menjadikan semua manusia berdosa. make men sin, Hilang gambar Allah, disappear, hilang kemuliaan Tuhan. disappear of the glory. Tetapi- But Roh Kudus Holy mengingatkan Spirit, agar supaya setiap orang Kristen memahami kebenaran ini for every Christians believe in this righteousness dengan satu keyakinan, with one faith, tidak perlu diragukan lagi. no doubt about it. Kehidupan kita Our life dipulihkan being dari made gambar yang right sudah rusak. from the wrong destroying Hidup of di dalam image, dosa dan melayani dosa live in sins berubah can be changed menjadi to become gambar Yesus. the image of Christ. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, My beloved brothers in Christ, bagaimanakah how can gambar Yesus Jesus' image adalah gambar Allah as an image of yang God sangat mulia, that is very glory, yaitu which is Yesus rela meninggalkan Jesus willing to live dengan segala kemuliaan surga. with all Dia datang glory, menjadi manusia. became human. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, Paul told the Ephesians, Yesus Kristus Jesus datang Christ menjadi manusia, can become human bahkan menjadi hamba. and become a servant. Yesus taat sampai mati, Jesus loyal until his bahkan death, mati di atas kayu salib, death on the cross, menanggung manusia yang berdosa, carry all the sinners menggantikan posisi manusia to change the yang man's sudah position, hilang gambar Allah, agar supaya so become mendapatkan gambar daripada Allah itu sendiri dalam pribadi Yesus, to get the image of God in Christ alone. yaitu Yesus merendahkan diri. Is humility of Jesus. Paulus katakan, Paul says, kendala kamu memiliki pikiran will you have a dan thought perasaan in the di feelings dalam of, Kristus in the Yesus. sense of Jesus Christ. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, My beloved family, ketika kita menilai seseorang, when we judge somebody, di saat ada terjadi persoalan masalah, when there is a problems occur, yang Tuhan inginkan ialah what God wants in you is gambaran Yesus the image of Jesus, memposisikan pribadinya positions himself sebagai manusia like a human, yang melakukan segala sesuatu then make everything dengan penuh ketaatan, with loyalty, dengan sikap hati with the humbleness hamba. as a servant. Filipi pasal 2 ayatnya ke-9. Book of Philippians chapter 2 verse 9.
Nah, ayat 7 ya. Verse 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Haleluya. Merendahkan diri. To humble yourself. Mulai dari mana? Start from Mulai di rumah tangga. your family. Bisa terjadi percecokan perseteruan. It can be problems in the Terjadi family. tembok pemisah suami istri. There is a veil of Orang tua dan anak. parents and children Dengan cara penilaian manusia duniawi. with a human judgment Berdasarkan hukum peraturan ketentuan. according to the laws and rules and laws. Lebih terjadi jurang pemisah. There will be a chasm. Tetapi puji Tuhan. But praise the Lord, Ada jalan keluarnya. there is one way out. Kita datang merendahkan diri. We humble ourselves. Pertama hubungan dengan Tuhan. The relationship. Kita boleh melipatkan lutut kita di depan hadirat Bapa di surga. We may bend our knees. Firman Allah berkata setiap lutut bertelut kepada For Tuhan. every knee shall bow and tongue shall confess. Dengan sikap hati hamba. With a humbleness, humility of the servant. Ini sikap yang sebenarnya satu sikap yang tidak enak. It might be not really good position, Tetapi but ketika kita ambil sikap seperti Yesus, when we take the position just like Jesus, tidak perlu kita merasa rendah diri. you don't have to be Karena Yesus rela mengosongkan atributnya, Because- dibawanya dengan kemuliaan yang sorgawi. Dia rela merendahkan diri, meninggalkan segala atribut sorga he left every heaven's attributes dengan kewibawaan yang luar biasa, with his glory, menjadi hamba became a servant agar supaya for us to be. ada satu hubungan yang baik, There is one good relationship. agar supaya terjadi suatu persekutuan yang baik, There is one unity. mulai dalam rumah tangga kita. Started from the family. Ketika seseorang mempunyai sikap hati hamba When somebody has the humility of the servant dan melakukan ini berdasarkan kasih, and do this based on love, saya percaya ada akibatnya. I believe there will be a cause of it. Ayat 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika Yesus Kristus sebagai manusia merendahkan diri, Tuhan tinggikan dia. When Jesus Christ humbled himself, God lifted him up. Ketika orang Kristen merendahkan diri When the Christians bow his knees, seperti Yesus, just like Jesus, ketika dia menghadapi persoalan, when he does masalah, problems, banyak tuduhan kepada Yesus. so many accusations to Saya katakan Jesus. inilah anak seorang tukang kayu. They may say this is the son of the carpenter. Siapakah orang ini punya kuasa? Tidak ada artinya. Who is Tidak this man berguna. has power? No use at all. Tuhan Yesus tidak banyak komentar. Jesus didn't say anything. Firman Allah mengatakan And the Bible says, di Nazaret in Nazareth, banyak orang menolak dia so many reject him. di tempat kelahirannya, In di tempat dia his, bertumbuh, dibesarkan di Nazaret. in his city, when he Saya was born. dengan istri pernah datang di Nazaret, I went there once to Nazareth. mendatangi di mana tempat Yesus dibesarkan See where Jesus dan stood ditolak. and rejected. Kadangkala pribadi kita bisa ditolak, So many times we have been rejected by someone, bahkan orang yang paling dekat dengan kita, even the closest one to orang us. yang banyak kali kita sharing dengan kehidupan kita. Someone close to us. Di mana Yesus bertumbuh dengan orang-orang di sekitar di Nazaret. When Jesus grew up with the village people Mereka melihat in cara Nazareth, hidupnya. they can see how Jesus lived. Padahal firman Allah berkata, And the Bible says, Tuhan Yesus bertumbuh Jesus grows dan lebih besar, and grows. lebih besar hikmatnya, lebih besar powernya. More wisdom, more power he had. Tapi orang yang dekat dengan dia menolaknya. But the person close to him was rejected him. Itu terjadi. And it happened. Dan apa saudaraku dalam Tuhan? And you know what, brothers and Di sisters? tempat itu tidak ada mujizat. In those places, there was no miracles. Sangat sulit Tuhan Yesus mengadakan mujizat. So difficult for him to do such Karena ada miracles. suatu perbantahan, Because there will be Ada problems, penolakan argument, rejection terhadap Yesus.
to Jesus. Bukankah pribadi kita ini And we, sebagai orang Kristen, as a Christian, sebagai anggota jemaat Tuhan, as a congregation of Christ of God, pribadi kita memiliki Yesus. our personality belongs to Jesus. Kadang-kala terjadi penolakan. So many things happen, Ini rejections. terjadi. And it happened. Mulai dari rumah tangga, Started from the family, di dalam gereja lokal. inside your church. Ini merupakan sarana setan This is what the devil's untuk way menghancurkan persekutuan. to destroy the unity, Untuk mengkaburkan arti salib Kristus. to blur the visions of Jesus Christ on cross. Tetapi pelayanan roh, But the ministry of the Spirit, Roh Kudus akan bekerja. Holy Spirit will work on you, Roh Kudus akan sepakat will agree with you. apabila If pribadi kita merendahkan diri. our personality, Satu sama lain kita datang merendahkan diri. one another, we are humble Hallelujah. ourselves. Praise the Lord. Kita boleh datang di hadapan hadirat Tuhan. We may come to His presence this morning Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. to humble Bukan di ourselves. bawah kaki Tuhan. To Di bawah humble kaki Tuhan ada setan, firman Allah. Tetapi di bawah tangan Tuhan. under God's hand. Firman Allah berkata ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, When you are under His hand, sekalipun Anda ditolak, even though you've been sekalipun rejected, Anda tidak dihargai, even though you've been dishonored, bagaimana pribadi Yesus just like Jesus adalah Allah yang sangat berkuasa menjadi manusia, is God, ditolak dari berbagai tempat, being bahkan rejected. di tempat dia dibesarkan. Mhm. Kadangkala pribadi kita di dalam rumah So many times kita mau ditolak oleh orang-orang di rumah kita. we are rejected inside of our Itu terjadi di perumpamaan yang Yesus katakan. You can see the parables of Bagaimana Christ. hati Bapa dinyatakan kepada anak yang How can meninggal. heart of the father this being spread into the sons, the prodigal son? Anak yang sulung The firstborn son, ketika dia melihat adiknya datang. when he saw his little brother, Adiknya sudah sadar. the little brothers has been Adiknya sudah mengakui kesalahan dan dosa. confess his sins. Bapa telah menyatakan hati Bapa belas kasih kepadanya. The father showed the mercies of compassions of Apa the yang heart. terjadi dalam rumah itu? So what happened in this house? Sementara mereka bersuka cita While we are full of joy, karena kehadiran orang yang sudah diubahkan. when the prodigal son came home, Tetapi but anak yang sulung komplain. firstborns Bapak. complaining, Father, Saya tinggal dengan Bapak. I live with you, Kenapa Father. saya tidak seperti adikku ini? Why you don't put me as Tidak my pernah brother? Bapak membuat pesta untuk saya. You never made a party for me. Pribadinya sangat kecewa. Very disappointed. Kadang-kala kita menghadapi peristiwa seperti You itu. may experience this moment. Berbicara dari sisi gereja lokal, We talk in this local church. kadang-kala kita bertumbuh dalam satu keluarga Allah dalam gereja lokal. So many times we grow in this ministry. Tidak menutup kemungkinan There is no satu sama lain Possibility. terjadi salah paham, problems between us. terjadi salah menilai. Misjudgment happen. Cara penilaian The value of the judgment bukan berdasarkan salib Kristus, not based on the cross of bukan judgment, berdasarkan kematian Yesus oleh karena salah dan dosa. not based on the death of the cross. Yesus mati di kayu salib karena dosa manusia. Jesus died on the cross. Sebelum dia datang ke salib, Before he came to the Yesus sudah cross, menyatakan dirinya sebagai manusia hamba. he made himself the humble servant. Pertanyaannya, And the questions today apakah kita is, mau meresponi kehidupan kita sebagai orang Kristen hidup seperti Yesus? are we going to respond our life just like Jesus? Saya percaya And I dan doa believe, saya, and my prayer, Roh Kudus ada di pihak pribadi kita. the Holy Spirit will be our side. Apabila masing-masing kita meresponi hidup ini sebagaimana seperti Yesus, gambarnya Yesus. If everyone else positions ourselves Haleluya, just like the haleluya. image of Jesus Christ. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. The 2 Corinthians 5:16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Paulus katakan,
Paul says on the verse Kami 6. tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia. Demikian juga menilai Yesus. Mengapa orang-orang sangat sulit hidup di dalam kasih? Why so Karena difficult? cara menilai Yesus salah. Why we so difficult to live in this life? Ketika orang Kristen menilai bahwa Yesus itu memang punya sikap hati hamba, When Christians know Hallelujah. the humility of Jesus, maka Yesus taat sebagai hamba mati di atas kayu salib berdasarkan kasih. and he was loyal, died on the cross, Maka penilaian ini and this judgment adalah penilaian sesuai dengan firman Tuhan. is based on the Bible. Salib Kristus Jesus' cross menjadi kekuatan keselamatan bagi orang yang percaya. become the salvation Tetapi and the menjadi powers kebodohan orang yang menuju pada of the kebinasaan. believers. Itulah sebabnya It is why ayat 17. 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if anyone in Christ, he is new creations. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ketika kita terima Yesus, When we receive Jesus, kita ada di dalam Yesus. we live in Jesus. Manusia lama dan penilaian secara manusiawi The old is gone. diganti dengan penilaian sesuai dengan gambar A Yesus. new judgment shall come like Jesus' image. Puji Tuhan. Saya percaya firman Allah ini Praise the Lord adalah dasar hidup kita is the base of dan our life. berotoritas dalam hidup ini. And become our authority in this life. Roh Kudus pasti sepakat dengan hidup ini. Holy Spirit will agree with our life. Maka kita terjadi suatu perubahan bukan cara berpikir, tetapi penilaian kita terhadap sesama kita. And our judgment shall change according to the Bible. Inilah pelayanan perjanjian baru. This is the ministries of the New Testament. Yesus membuat terobosan. Jesus make breakthrough. Ada penilaian. There will be a judgment. Perjanjian baru New Testament yang dimeteraikan that been sealed dengan Roh Kudus with the Holy oleh Spirit cara Yesus. by the blood of Di Jesus. mana ada Roh, When there is a di Spirit, situ ada kebebasan. there is freedom. Amin, amin, amin. Amen. Tuhan bekerja, amin. Terima kasih Bapak Guston. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah memimpin firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ibu Pendeta Kori, silakan berdoa untuk persembahan dan persembahan. Ya, persembahan dan syukur firman, silakan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh dengar kebenaran firman Allah. Dan kami percaya Roh Kudus menolong kami supaya di saat kami menilai orang lain, kami boleh menilai menurut kebenaran firman Allah, sehingga kami tidak menjadi salah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami boleh dengar di pagi ini, baik kami yang hadir di tempat ini maupun lewat online. Kami berdoa di dalam nama Yesus, karena kami semua mendapatkan berkat kebenaran firman Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari, dan kami percaya Roh Kudus akan leluasa bekerja di dalam satu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur pengurapan Allah tetap menjadi bagian hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Saatnya kami akan memberi, kami berdoa, taruh hati yang sukacita untuk kami boleh memberi di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Benny Nosita, happy birthday. Adrian Pondexter, Tuhan memberkati ya di sepanjang tahun yang akan dijalani. God bless di sepanjang tahun yang akan dijalani, dan kita akan berjumpa dalam ibadah doa. Mulai besok ada doa di gereja, dan sampai hari Sabtu ya. Hari Rabu ada doa di gereja. Kita percaya Tuhan menolong kita semua. Kalau Adrian ulang tahunnya minggu yang lalu, perayaannya hari ini. Dua-duanya dirayakan hari ini ya. Blessing dari Tuhan menjadi bagian Bapak Benny dan Adrian, bahkan keluarga-keluarga mereka ya. Kita semua diberkati Tuhan, dan mari kita berdiri semua nyanyikan terus pujian ini. Engkau yang berkuasa. Kami mengundang Bapak Benny dan Adrian untuk ada di depan sini. Kita akan mendoakan mereka. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau, Engkau pusat daripada ibadah kami. Tuhan, hanya Engkau saja, tak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terimalah setiap pujian, setiap penyembahan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu ya dan amin. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat ya Tuhan. Kami memberkati kota Winston-Salem ini. Kami memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami memiliki ya Tuhan, oh pandangan firman dalam hidup kami. Yang ada dalam hidup kami adalah berkat. Kami mau memberkati ya Tuhan. Karena itu tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Apabila kami memberkati, maka Engkau yang menaruh api di kepala daripada musuh-musuh kami adalah bagian-Mu ya Tuhan. Untuk menghakimi adalah bagian-Mu.
Bagian kami adalah memberkati. Kami berkati ya Tuhan. Kami berkati orang-orang di sekitar kami. Kami berkati keluarga kami. Saudara ucapkan berkat bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Oh haleluya. Diberkatilah suami saya, diberkatilah anak-anak saya. Ucapkan berkat atas keluargamu. Oh kurata kaya narama soto kondorobo sendiri. Dalam nama Yesus diberkati, dalam nama Yesus diberkati. Diberkati Amerika ini ya Tuhan, diberkati Winston-Salem, North Carolina. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, protek Amerika dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Protek Amerika dengan berpasukan malaikat sorga. Kami ucapkan berkat atas Israel ya Tuhan. Diberkati Israel, protek dengan kuasa darah-Mu. Kirimkan malaikat sorga yang menjaga Israel. Terjadi firman-Mu, terjadi firman-Mu. Tak ada yang akan dapat mengalahkan Israel ya Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Apabila kami memberkati Israel, maka berkat Tuhan itu turun atas kami, atas keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kau yang melawat, Kau yang memberkati setiap kami yang ada di sini. Bahkan setiap yang mengikuti lewat online, yang sakit disembuhkan. Oh di dalam nama Yesus Kristus, yang berbeban berat terlepas dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami lebih besar. Sukacita Tuhan lebih besar daripada segala-galanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berfellowship bersama-sama dalam kami mensyukuri atas ulang tahun daripada Bapak Beni dan Adrian. Tuhan yang memberkati setiap pembicaraan kami. Ada berkat-berkat yang keluar lewat perkataan kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menikmati akan waktu-waktu kami sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan yang diikat oleh darah Yesus. Kami bersyukur Bapak, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mempersiapkan makanan minuman ini, dikuduskan dengan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan, terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Bapa kita. Berkat-berkat keselamatan, kasih karunia, kemuliaan, dari kemuliaan yang semakin besar akan menjadi bagian hidupmu. Penyertaan Roh Kudus, kebesaran, kehebatan, pelayanan Roh Kudus yang dahsyat akan dialami oleh setiap kita. Sampai kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun damai, di kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami tutup ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kita semua perkatakan amin, amin.